Wa fi sahihaini, disebutkan dalam dua kitab sahih, maksudnya Bukhari Muslim ya kalau sahihain. Ada di dalam riwayat sahih Bukhari Muslim, sahihaini, an Abdillahi bin Amrin bin Al-Asi an Abdillahi bin Amrin bin Al-Asi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, riwayatnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Amr, sami'tu Rasulullah yaqulu, aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda. Ya. Jadi Abdullah bin Amr nih salah satu abadilah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ya. Kita udah beberapa kali bilang Nabi Muhammad punya abadilah banyak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abdullah, di mana ketika Nabi Muhammad udah hijrah di Madinah, beliau ini yang namanya Abdullah ini masih pada usia emas, masih pada remaja. Ada yang 21 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun. Nah, salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As. Beliau salah satu remaja pada masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, beliau pernah dengar nih Nabi Muhammad itu bersabda. Apa yang beliau dengar? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yatanazza'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari matinya manusia. Ulang, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia. Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia. Segitu aja. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya ulama. Hatta idalam yabki alimun, sampai tidak akan tersisa lagi orang alim. Ittakhadan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Fasa'alu, kemudian para manusia tersebut bertanya kepada pemimpin yang bodoh. Faftau, dan pemimpin bodoh itu memberi fatwa. Bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu. Fadollu, maka terjadilah kesesatan. Wadolu, dan saling menyesatkan. Ulang, fadollu, maka akan terjadi kesesatan. Wa adollu, dan saling menyesatkan. Dah. Jadi Allah kagak bakal nyabut ilmu dari manusianya langsung. Oh, misalnya Gilang jago fikih, fikihnya dicabut dari Gilang, Gilangnya tetap hidup, kagak begitu. Nah, Allah nyabut ilmu itu dengan wafatnya orang alim. Dicabutin atu-atu tuh orang alim. Kalau orang alim itu udah habis, nanti manusia akan berbondong-bondong memilih orang bodoh menjadi pemimpin. Ketika orang bodoh menjadi pemimpin, mereka akan bertanya tuh, meminta fatwa kepada orang bodoh tersebut. Nah, bodohnya lagi tuh, orang bodoh ngasih fatwa. Ya kan aneh tuh. Yang aneh dua-duanya sih. Kita orang ngangkat orang bodoh jadi pemimpin, orang pemimpin ngasih fatwa. Nah, pas ngasih fatwanya itu saling sesat menyesatkan. Begitu. Kayak bahaya nih. Nih kita tambahin teksnya. Dalam Al-Quran ada bahasa gini. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil
amri minkum. Perhatiin. Taatlah kalian kepada Allah itu pakai bahasa atiu. Taatlah kalian kepada Rasul pakai bahasa atiu. Tapi ketika Allah memerintahkan taat kepada ulil amri itu nggak pakai bahasa atiu. Bener nggak? Atiullaha wa atiu rasula. Langsung wa ulil amri minkum. Kagak pakai bahasa wa atiu, nggak ada. Langsung wa ulil amri minkum. Pakainya waw atof doang, nyambungin doang. Bahwa taatnya kepada amri minkum itu harus sama seperti taatnya kepada Rasul dan Allah. Tapi nggak ada penekanan pakai bahasa atiu. Ditafsirin. Versinya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain, yang dimaksud ulil amri minkum di situ ai al ulama'u minkum. Jadi kudu taatnya sama ulama, bukan sama pemimpin. Tapi kalau kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud ulil amri minkum adalah pemimpin, tapi dia tidak bodoh. Dia didampingi sama ulama. Jadi antara umaro sama ulama berdampingan, versinya Ibnu Katsir. Apapun itu tafsirannya, selama itu ulil amri di antara kita tidak taat dan tidak taat pada Rasul dan tidak taat pada Allah, kita tidak boleh taat pada ulil amrinya. Paham? Kan kita disuruh taat kepada ulil amri. Sedangkan ulil amrinya ini, pemimpinnya ini tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul. Maka kita gugur ketaatan kita pada si ulil amri tersebut. Paham gak maksudnya? Paham. Nah, bagaimana kalau misalnya ulil amri ini taat pada Allah, taat pada Rasul? Kita juga wajib taat pada pemimpin tersebut. Maksud tafsirannya begitu. Makanya Allah kagak pakai penekanan wa atiu pada bahasa ulil amri minkum. Allah cuma pakai sampein digantungin doang tuh, diikat doang pakai wawu atof. Begitu doang. Nah, makanya kalau misalnya di sini fas'alu faftau bi ghairi ilmin, lihat dulu pemimpinnya. Kita nggak bicara negara, kagak. Kita kagak bicara provinsi, kagak. Kita bicara di lingkungan kita. Nggak, kejauhan kita. Kita mau nyampein aspirasi ke gubernur aja susah banget. Ya susah, berasa kemarin gue ngutak-atik jaki kagak ngerti lagi. Gue susah banget dah tuh. Udah kagak bisa dah. Mau nyampein aspirasi doang tuh. Nah, makanya kita urusin aja dulu di lingkungan kita. Jangan sampai kita ngangkat pemimpin yang tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul. Apa resikonya? Nanti ini fas'alu faftau bighairi ilmin. Nanti akan saling bertanya dan memberikan fatwa tanpa ilmu. Nanti ujung-ujungnya sesat menyesatkan. Tuh. Ya kalau ini nggak usah dijelasin banyak-banyak dah, udah paham sendiri. Ya cuman kebangetan aja ente masih pada mau nanya sama yang begitu modelannya. Ru'usan juhalan gitu. Ya, kita nggak bicara yang aneh-aneh, enggak. Awas nih. Gue bukan yang ngomongin siapa gubernur gue, siapa presiden gue, kagak sampai situ. Di lingkungan kita aja pokoknya. Udah. Faslun wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'un. Setahun buat ngedapetin 2 pasal. Ya, mantap ya.